Hey, aku lagi Mastery Gamer. Sorry loh kalau kemarin 2 minggu berturut-turut sempat nggak streaming karena aku sibuk pindahan. Dan kemudian setelah aku pindahan sampai di Gombong, stage 1 Duelist Cup udah selesai. Jadi kemarin itu ya cuma bisa streaming stage 2 dari Duelist Cup doang. Teorinya stage 2-nya, tapi aku nggak nyampe ke stage 2 sampai hari terakhir, yaitu hari Minggu pas kemarin itu. Dan kemudian ya udahlah kalau udah sampai segitu, emang ada waktu untuk ngerjain stage 2-nya. Aku juga pas kemarin itu sakit. Kau percaya nggak percaya? Aku udah pilek dari seminggu yang lalu dan sampai sekarang pun masih belum sembuh. Tapi nggak apa-apa. Ini kan diedit jadi bisa dipotong sedikit-sedikit. Suaraku juga udah recover jadi kita bisa ngebahas deck sekarang. Nah, kemarin itu akhirnya aku pakai satu deck yang barusan dapat support di bulan ini. Kemudian aku pakai untuk climbing di Duelist Cup sampai ke stage 2. Aku nggak main di stage 2-nya, nggak masalah. Mari kita bahas deck apa yang aku pakai di Duelist Cup dan aku akan tunjukin sekarang juga. Jadi inilah deck yang aku pakai di Duelist Cup, deck branded, betul sekali. Kalau kemarin kamu nonton streamku, kamu udah tahu bahwa aku pakai branded, dan branded yang aku pakai itu adalah branded yang punya support baru dari Siak. Kita kedatangan support baru berupa QM, kita kedatangan Albion, kita kedatangan Dispater, dan Lulua di deck ini nggak dibawa, tapi kadang-kadang ada beberapa yang bawa. Dan list ini adalah listnya Vector, seorang deck helper di mdm.com. Dia nge-help decknya branded. Dan deck ini adalah deck yang dipilot sama dia untuk masuk top 16 dalam meta weekly ke-89 kemarin itu. Apa aja yang unik dari deck ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, deck ini 60 kartu, jadi kamu bisa pakai grass. Kemudian yang kedua, ada beberapa potong engine cadangan yang ditambahin, diserapin, supaya kalau kamu terpaksa banish dari graveyard, kamu masih punya cadangannya. Misalnya Cartesia cuma bawa satu orang biasanya, atau Kit biasanya cuma bawa satu, ini bawa 3. Atau misalnya Albion cuma bawa satu, di sini bawa 2, itu semua cadangan. Jadi kalau sampai terpaksa kamu bisa banish dari graveyard menggunakan branded invite dan masih punya serapnya. Kemudian ada juga 2 hand trap di Decrow dan Effect Failure yang tidak once per turn, dan juga mereka di sini nge-pull double duty, yaitu sebagai material untuk desain dari deck pakai branded fusion. Misalnya kamu bisa pakai Fallen of Albas sama Effect Failure untuk bikin Albion karena dia asal Albas plus Light Spellcaster. Failure itu Light Spellcaster. Atau kalau kamu mau bikin Rain Broom, kamu bisa pakai Crow karena Crow itu Wing Beast. Dia asal pakai Beast Warrior Wing Beast. Atau bisa juga 2 ini dipakai dari Graveyard untuk material, entah untuk Branded Invite, entah untuk Albion. Jadi setelah hand trapping lawan, mereka masih ada value-nya di Graveyard. Itu salah satu keunikannya, dan ini adalah salah satu tag-nya kenapa 2 hand trap ini dipakai. Sama juga deck ini bawa gimmick puppet, walaupun pada akhirnya list-list yang masuk top 100 di Duelist Cup itu nggak ada yang bawa gimmick puppet. Apakah setelah ini gimmick puppet akan di-ban? Mungkin nggak. Karena untuk gimmick puppeting itu rada riskan. Kemudian payoff-nya juga nggak terlalu bagus. Kalau tergantung situasi, kamu bisa gimmick puppet dan insta-win. Karena gimmick puppet itu kan pada dasarnya turn skip turbo. Tapi boardmu jadi lemah. Kalau turn skipmu digagalkan, kamu susah recover dari posisi itu udah. Dan gampang banget untuk mengalahkan gimmick puppet Nightmare. Misalnya pakai Bestial bisa, misalnya pakai Crow juga bisa, misalnya pakai Coldplay juga bisa. Ya udah, tergantung situasi, kamu kayaknya nggak akan gimmick puppet lock. Tapi deck ini sebagai proof of concept, aku akan tunjukin caranya gimmick puppeting lawan gimana caranya. Itu masih gampang banget. Sayangnya endboardmu jadi nggak sekuat kalau kamu tidak gimmick puppet dan fokus pada resource play-nya aja. Aku cuma berharap kalau nanti gimmick puppet di ban list berikutnya, branded fusion dinaikin jadi 2. Udah, itu aja harapanku. Anyway, dengan datangnya QM, ada beberapa play yang lebih umum. QM itu nama Dogmatika dan nama Despia, artinya bisa di-search pakai Titanic Cloud, bisa juga di-search pakai branded opening. Jadi kalau kamu udah punya Aluber atau QM, yang satunya bisa dicari pakai branded opening. QM itu bisa dipakai untuk buang banyak hal sih. Kamu bisa buang Mercurial kalau kamu punya Bestial di tangan, banish dia, kemudian dapat value-nya. Atau kamu bisa buang Kit untuk di special summon, kamu bisa recur Kit berkali-kali untuk dapetin efek recursion-nya berkali-kali, jadi kamu bisa recover kartu-kartu yang di banish juga. Atau kalau target utamanya adalah Cartesia, normal summon QM, buang Cartesia, di turn lawan special summon Cartesia. Kalau bisa lebih bagus lagi kalau kamu bisa ending dengan QM dan Cartesia di board, jadi di turn lawan kamu bisa Mirror Jade banish, Cartesia fusion sama Mirror Jade, QM bangkitin Mirror Jade lagi untuk double banish. Itu value-nya gede. Tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Ada QM di field, ada Cartesia di graveyard.
Kayak begitu aja. Bestial aku udah nggak perlu bahas ya. Di sini tuh keunikannya cuma bawa 2 Baldrake sama 3 Lobelion, karena Lobelion itu searchernya, dan bawa Garnetnya lengkap, Lost, Regain, dan Beast. Selain itu tag cardnya lagi Grass, Herald of the Abyss, mungkin masih takut sama Purely. Kemudian deck ini nggak bawa Branded in Red, deck ini bawa 1 High Spirit. Kamu bisa bikin varian yang bawa High Spirit 3, tapi apa perlu sih 3, kayaknya 1 aja cukup deh gitu. Kemudian kamu juga bisa bikin varian yang lebih beratin ke Nadir Servant. Jadi kamu bisa bawa Dogmatika Maximus juga, Dogmatika Engine secara umum. Tapi deck ini lebih fokus pada core utamanya ya ininya, Bestial Engine sama Despia-nya. Jadi nggak terlalu berat di Nadir Servant-nya. Tapi kalau kamu punya sampai 3, kamu bisa bikin deck yang khusus untuk itu. Kemudian standar, Branded in White, Branded Fusion, 3 Trust untuk nge-search yang lainnya. Kemudian tadi Garnetnya, Opening 2, dan High Spirit 1 aja cukup. Kalau menurutku 1 aja cukup. Ada beberapa list yang bawa 3 karena kamu mau hard draw, tapi itu biasanya list yang 40 kartu. Kalau 60 kartu, 1 aja karena bisa di search. Kemudian kita juga bawa Banishment, ini mini Super Poly. Kenapa kita nggak bawa Super Poly aslinya? Karena beberapa deck itu kayak kebal dengan Super Poly. Kayak misalnya apa sih yang mau di Super Poly? Purely tergantung dari boardnya nggak bisa. Paling Dragon Link doang yang mempan di Super Poly. Selain itu nggak ada. Fusion Duplication itu berguna banget dengan Branded Fusion, dan ini adalah target trust juga. Jadi kalau kamu bisa nge-trust Fusion Duplication, kamu bisa double Branded Fusion. Ini ke banish pun nggak masalah. Kamu bisa recur pakai kit, kamu bisa recur pakai Dispater kalau perlu. Kemudian bawa 2 Retribution. Aku selalu bilang Retribution bawa 2, tapi kebanyakan deck itu tetap cuma bawanya 1. Aku nggak ngerti kenapa. Retribution bawa 2, fungsinya adalah yang pertama itu dipakai di turn pertama untuk di banish, untuk recover apa gitu. Terus yang kedua di set pakai Albion. Kalau nggak Albion mau ngeset apa? Mau ngeset Branded Banishment. Tergantung dari rate-nya, kamu belum tentu bisa akan pakai Branded Banishment juga. Lebih untung Branded Retribution dong kalau di set, kalau gitu. Dan yang terakhir itu adalah Garnetnya. Dan di extra deck kita punya standar Dragostapelia, Borolot. Di sini bawa Titanic Clad dan bukannya bawa macamnya Brigren atau macamnya Sprint, karena lebih penting daripada nge-search Mercurial ataupun Kit. Lebih penting untuk nge-search Quem-nya. Kemudian flex slotnya juga jadi berkurang karena kita mau bawain Dispater, Almirage, dan Verte ini untuk play yang nggak ngaktifin Branded Fusion. Jadi kamu kalau udah bikin Dispater, kamu nggak akan bisa ngaktifin Branded Fusion, karena Branded Fusion itu kamu cuma boleh Fusion Monster, cuma boleh Fusion Summon. Kalau kamu udah bikin Dispater atau 2 ini ya udah pasti ke lock gitu. Jadi gimana caranya kamu ngeluarin Dispater tapi masih bisa ngaktifin Branded Fusion adalah dengan cara pakai Verte. Yang lainnya itu adalah Albion 2 standar, Lobelion 1, Mirror Jade 2 itu standar masih, Grand Guignol, Rainbroom, dan Albion putih itu semuanya standar, kecuali Albion putih ini baru. Kamu cuma bawa 1, paling cuma untuk recovery atau kalau kamu mau gimmick puppet lock lawan. Kemudian untuk targetnya floatingnya Grand Guignol itu kamu bisa floating ke Quem, atau kamu bisa floating ke Quiritis, atau kamu bisa floating ke Lulua. Jadi disarankan untuk bawa Quiritis atau Lulua minimal 1. Kemudian kalau nggak bawa pun kamu masih bisa pakai Quem sih, tapi Quiritis itu yang dibawa di sini karena floatingnya langsung saat itu juga bisa ngefloat ke Fallen of Albas untuk mini Super Poly kalau perlu. Jadi itu alasannya kenapa deck ini bawa Quiritis dan bukannya Lulua. Lulua lebih susah di-summon dan Quiritis floatingnya pada saat itu juga. Tapi Lulua bisa di-send sih pakai Grand Guignol untuk special summoning Quem. Jadi pada dasarnya fungsinya sama kayak Titanic Clad. Lulua dan Titanic Clad itu. Bawa salah satu aja cukup gitu. Tapi kalau kamu mau sending pakai Mirror Jade, mending Titanic Clad, karena Titanic Clad bisa desain pakai Mirror Jade ataupun Grand Guignol, sementara Lulua cuma bisa desain pakai Grand Guignol. Kalau gitu aku akan langsung tunjukin aja combo dasarnya, sekaligus juga menjelaskan tentang gimmick Puppet Lock. Gimmick Puppet Lock itu tuh gampang banget. Asalkan kamu bisa summon Grand Guignol dan Albion di turn yang sama, summon Grand Guignol, sending gimmick Puppet, kemudian kamu summon Albion, summon gimmick Puppetnya. Caranya tuh gampang banget. Kalau kamu misalnya punya Branded Fusion dan Branded Invite itu udah full lock, tapi boardnya jadi lemah. Sekali lagi, trade-off-nya dipikirin apakah kamu mau board yang kuat atau kamu mau nge-turn skip lawan. Tergantung dari read-nya kamu bisa fleksibel. Hati-hati interupsi di gimmick Puppet Nightmare, karena kalau sampai diinterupsi, boardmu lemah. Yaudah ya, kita langsung aja ke gamenya kalau gitu. Oke, ini adalah game pertama kita dan tangan kita tuh enak banget. Kita tinggal
Easy clap. Dan ini adalah contoh combo gimana caranya kamu gimmick puppet dengan gampang. Pertama kali kita Lobelion dulu untuk mancing sesuatu, narik Saronir karena Saronir yang berguna banget untuk kita summon Grand Guignol, buang Saronir. Jadi kita tariknya Saronir begitu. Kamu pertama harus bikin Grand Guignol, kemudian Grand Guignol sending gimmick puppet. Di chain block pakai Saronir. Saronir sending apapun nggak penting. Sending di sini Retribution karena kita nanti butuh untuk recovery sesuatu. Sending Retribution itu adalah default yang bagus. Kamu sekarang pakai Spring Gun Skid untuk narik Branded Lost untuk membantu ngelock, untuk memastikan bahwa kamu bisa Branded Fusion kemudian lindungin chain berikutnya. Albion Effect, Chainlink 1 Albion, Chainlink 1 Fusion Summon itu sangat penting kalau ada Branded Lost di field. Jadi supaya kamu melindungi seluruh Chainlink-nya itu Chainlink 1 harus Fusion Summon. Di sini kamu tinggal bikin Albion, tinggal bikin Sanctifier, udah selesai. Tinggal kamu Lobelion mau pasang lagi satu Garnetnya ya silakan. End phase itu Retribution, balikin Branded Fusion-nya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau mau set satu lagi masih bisa. Albion keluarin setting Banishment. Kenapa setting Banishment di sini berguna banget? Karena setelah kamu Fusion Summon pakai Banishment, Chainlink berikutnya kamu nggak bisa diapa-apain. Jadi di draw phase langsung aja Summon, kemudian Fusion mau bikin apa? Mau bikin Dragon Stapelia lumayan kalau misalnya dia mau berhasil mengacaukan apapun. Branded Lost, Chainlink 1, Branded Regain, Chainlink 2, kemudian Chainlink 3. Albion tidak bisa direspon karena ada Branded Lost. Jadi di sini gimmick puppetnya tidak bisa direspon. Itu yang paling bagus kalau kamu bisa pakai Banishment untuk melindungi chainnya sama sekali. Kalau dia mau banish di sini, ya udah kita udah tahu bahwa kita bisa ganti strategi gitu kalau misalnya dia mau gagalin gimmick puppet Nightmare. Tapi kalau misalnya enggak, dia udah ke-lock dan udah itu turn skip-nya. Combo dasarnya sebetulnya segampang itu. Tapi untuk sampai board yang kayak begitu, itu yang kadang-kadang butuh kreativitas tergantung dari opening hand kita. Jadi ini adalah game pertama kita yang resmi karena yang pertama itu Easy Clap dan yang kedua itu cuma tutorial tentang gimmick puppet lock bagaimana. Dan sekarang kita langsung aja normal summon Quem, kita special summon tadi di Spatter, Saronir Effect, Spring Gun Skid, special summoning, kemudian Spring Gun Skid cari Branded Regain. Jangan cari Branded Fusion karena kamu udah summon di Spatter, kamu nggak bisa. Kamu kalau kayak begini kasusnya ya udah tinggal kita main pakai Bestial Engine aja yang diputar. Itu nggak masalah masih. Jadi ini kamu tetap bisa bikin play walaupun tanpa Branded Fusion sekalipun. Habis itu kalau kamu mau bikin VRT ya silahkan bikin VRT, kemudian buang dan masih bisa kamu kayak begitu. Kemudian nanti di turn lawan, kalau lawan berani summon sesuatu, kita udah punya setup di Spatter di graveyard. Jadi ini endingnya masih Mirror Jade dengan backup Mercurier, tapi ya lumayan lah gitu. Kamu mau sesuatu, nah dah tuh di Spatter. Sayangnya tadi karena kita belum ada yang di banish, jadi kita belum bisa setup untuk negate-nya. Kalau kayak begitu ya udah nggak apa-apa, biarin aja banish dia, tarik satu Branded Fusion-nya itu untuk di Spatternya nanti kamu buang banish. Dia mau special summon nggak masalah, kita bisa destroy di sini karena udah ada kartu yang di banish yaitu Retribution. Jadi caranya kamu bisa recover spell-spell yang ke banish, kayak misalnya salah satunya Branded Fusion juga kalau di banish pakai Fusion Duplication, kamu bisa recover pakai di Spatter. Begitu. Kalau kamu mau begini ya silahkan nggak masalah. Tapi yang penting tadi udah ke destroy kan Fladolingnya, jadi nggak bisa nge-engage juga. Ya udah nggak apa-apa. Light di shuffle, draw 1. Lumayan lah, dan kita masih punya hand trap kalau lawan berani macam-macam. Ini biarin aja summon dulu. Dia kan nggak akan bisa nge-setup. Mungkin masih bisa kali, nggak tahu. Set 1, oke, Chandelier, buang dia, tinggal kita Mercurier. Kalau kita bisa ngabisin resource-nya, apa namanya, resource di tangannya lawan punya. Nah, di sini kita di cold buy, kemudian kita langsung counter pakai Saronir supaya dapat efeknya dan langsung bisa recover lagi sesuatu, search 1 gitu. Sekaligus untuk graveyard setup. Jadi berguna banget engine Bestial di sini. Kamu pikir di Spatter itu jarang disummon, bahkan di deck Branded. Makanya Branded Synchro itu kuat, tapi deck ini secara eksplisit bukan Branded Synchro. Ini adalah Branded Fusion, tapi pakai Synchro engine-nya sedikit doang. Gitu. Kalau misalnya perlu nanti kita bisa gedein di sinkronya misalnya. Ya udah tinggal normal summon Alubar kemudian pasang Branded Lost. Penting banget kalau kamu udah punya Branded Fusion, kamu pakai Branded Lost-nya. Habis itu kamu mau itu ya udah shuffle destroy.
Oh, nggak ke destroy karena aku lupa kalau dia ada set dia nggak bisa ke destroy. Jadi harusnya aku monster lawan nggak ada monster di situ, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Branded Fusion belum. Finish dia, balikin Mirror Jet ya nggak masalah. Mirror Jetnya juga udah mati kok, masih nggak apa-apa. Kita bisa Branded Fusion buat buang Mirror Jetnya sekarang. Kalau udah kayak begitu, kamu mau destroy apa? Ini balik ke tangan ya udah biarin aja dulu. Oke, destroy terus kenapa? Aku masih punya Cartesia flip face down. Dude, nggak masalah, aku belum flip summon mereka. Albion, Lubellion, Mirror Jade. Selamat datang balik. Maunya apa? Astaga. Albion, Chainling One. Selalu ingat Albion selalu Chainling One. Chainling One selalu yang fusion summon kalau kamu mau melindungi chain setelahnya gitu. Oh enggak, karena kita udah begini posisinya ya lebih cocok langsung Albion putih aja, nggak masalah. Battle Phase, serang. Aku salah ingat. Aku kira ketukar antara posisi Lovely Labyrinth sama Lady Labyrinth, jadi di situ aku salah serang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Asalkan kartu di tangan lawan dan di field lawan itu habis, kita masih bisa menang dari temponya aja. Dan di sini fieldku agak kepenuhan. Ya udah nggak apa-apa. Garura, draw 1, welcome Labyrinth, set 1. Biarin aja dulu. Fieldku kepenuhan karena tadi aku lupa soal itu. Harusnya aku bisa fusion kali pakai Cartesia, tapi ya udahlah biarin lah. Kamu mau aktifin sesuatu? Nih ada Mercurier lagi, nggak masalah. Oke, Cooklock balik ke tangan, ya sure. Tapi kamu nggak punya Fin, jadi kamu nggak bisa apa-apa. Ya udah langsung aja Albion, summon 1, summon Dispater. Kenapa Dispater? Karena penting untuk Dispater ada di field. Habis itu kita kasih aja VRT-nya biar nggak macem-macem. Flip, tinggal serang, Battle Phase, gebuk. Ya, mau nyerang apapun itu, gebuk. Dan tinggal serang. Kalau mau welcome Labyrinth ya silakan. Serang. Ini aku Saronir itu bunuh diri cuma untuk trigger efeknya. Kemudian main phase 2, aktifin Branded Retribution, balikin kamu. Kemudian Branded Fusion di Ash Blossom. Nggak masalah. Aku malah baru tahu kalau dia punya Ash Blossom. Nggak masalah karena pakai Dispater kita masih bisa negate. Itu kenapa nggak masalah. Babab, bagus banget kalau kamu bisa meng-counter Ash Blossom yang berusaha meng-counter Branded Fusion kita. Habis itu udah tinggal bikin Mirror Jade, kita bisa buang Albionnya untuk dapat value-nya, dan Chainling 1 Branded Loss, Chainling 2 Mirror Jade untuk buang ini satu lagi ini. Di tangan kita tahu cuma punya Cooklock apa ya? Ya tinggal Cooklock. Ya udah tinggal kita pasang Mercurier. Kalau dia mau macam-macam masih punya Mercurier untuk negate. Jadi itu caranya pakai 2 Mercurier tapi bisa muncul terus di cycle pakai Dispater gitu. Habis itu udah tinggal set 1 pas. Cartesia balik ke tangan. Kalau ada Quem, Cartesianya jelek dibalikin ke tangan di turn lawan. Tapi karena nggak ada Quem ya udah balikin aja, nggak masalah. Habis itu udah tinggal di lock dan tinggal di lock. Di sini harusnya aku jangan pasang di attack position. Ini aku sedikit misplay, harusnya dalam defense position. Kalau kita punya monster attack dia bisa crash, habis itu evenly match. Tapi aku juga nggak terlalu takut sih karena life point-nya 500. Nggak mungkin dia berani crash. Jadi kalau udah tinggal bikin Borreload Furious Dragon, dan karena dilindungin oleh Branded Loss tidak dapat kesempatan untuk ngerespon, tinggal Furious pop back row-nya. Tidak bisa direspon. Pentingnya Branded Loss itu tuh di situ untuk membuat satu Chainling tidak bisa direspon oleh efek apapun. Gitu, habis itu tinggal buang apapun. Dah, Battle Phase, serang, selesai. Nggak pakai lama. Branded Loss meng-carry game ini berat. Tanpa Branded Loss, Chainlingmu bisa direspon. Itu bahaya dalam Branded. Jadi kalau bisa setelah Branded Fusion, keluarin Branded Loss-nya secepat-cepatnya. Penting banget. Dan ini adalah game kedua kita. Tangan kita lumayan bagus sih, gitu. Tapi lawannya Vanquish Soul. 2 Veiler. Lawan Vanquish Soul-nya gampang banget di dodge targeting. Anyway, dia cari tadi apa? Snow Devil. Habis itu summoning Borger. Revealing Madlove, draw 1. Small World, sure, buang. Reveal, tarik 1 Razen. Kemudian, mau apa dengan Razen itu? Oh, mau di Rock of the Vanquished Soul. Rock of the Vanquisher, sorry.
Kemudian dia mau pakai efek. Nah, sekarang baru pakai Veiler di timing yang tepat. Karena Rock of the Vanquisher itu bukan nama Vanquish Soul dan tidak bisa di dodge targeting. Kemudian dia tinggal set satu Snow Devil-nya. Habis itu udah draw, standby man. Gantian giliran kita. Ya udah Aluber dulu. Nah, mau pakai efeknya, dan di sini kita nggak bisa apa-apa karena Vanquish Soul itu bukan Vanquish Soul, sorry. Veiler itu cuma bisa di turn lawan. Well, nah semua kartu kita bisa baguskan. Ya udah nggak apa-apa. Special summon, dia dapat value-nya lumayan banget gitu ya. Dan kita tahu di tangannya apa sih? Adanya burger doang ya. Oh enggak, burgernya ada di graveyard udah. Jadi kita tahu dia nge-search Dust Devil dan dia juga nge-search satu lagi apa? Xiaolong. Oke. Kita tinggal Branded Fusion. Razen, revealing Xiaolong, destroying Aluber. Aku nggak tahu di. Oh, ada burger. Jadi kita tahu burger, Xiaolong, sama tadi apa? Dust Devil di tangannya. Kartu terakhir yang kita belum tahu apa. Dia berusaha destroy di sini. Aku nggak ngerti. Mungkin cuma untuk trigger Xiaolongnya kali. Tapi kalau kamu destroying Aluber, itu mah nggak masalah. Karena Albion itu bisa fusion dari graveyard. Revealing Xiaolong. Oke. Nah udah tinggal kayak gitu. Udah jadi Lubellion. Kemudian Lubellion Effect. Buang satu, Fusion Summon. Oh, Heavy Burger. Sekarang balikin Razennya dan kartu terakhir Magnamut. Oke. Tapi kita tahu sekarang kartu di tangan lawan. Vanquish Soul tier 1 by the way. Tapi tangannya sangat telegraf banget karena kita bisa hafalin. Kita tahu dia punya satu apa? Satu Razen, sama kita punya tahu satunya lagi Dust Devil-nya. Dan ya udah kalau kayak begitu langsung aja masih bisa bikin Mirror Jet, nggak masalah. Ininya di banish Lubellionnya nggak masalah. Kita masih bisa adding Albion, pakai tadi Gold Shark, kemudian Albion buang Branded Opening cuma untuk anti distraction aja. Kamu destroy, habis itu kamu destroy, kemudian dia change barrel position, nggak masalah karena Mirror Jet masih bisa buang satu. Banish non-targeting, ngomong-ngomong, kita bisa banish satu nama Vanquish Soul. Kalau dia kehabisan nama Vanquish Soul, engine-nya nggak muter. Jadi kita buangnya tuh nama Vanquish Soul-nya. Di sini Branded Retribution-nya aku pakai untuk recover Branded Fusion-nya dulu. Habis itu tinggal Herald of the Abyss, buang satu itu supaya mereka nggak bisa di quick effect bouncing. Jadi yang dibuang ya harus Rock of the Vanquisher-nya supaya di turn lawan berkurang lagi satu namanya ceritanya. Dia harus ngabisin nama Vanquish Soul untuk mengconvert ke nama non Vanquish Soul. Dan di tangannya kita tahu sekarang ada Dust Devil, satunya lagi Razen, sama satunya lagi tadi Kaiser Valios yang di search tepat di depan kita. Di sini kita pakai Quem untuk summoning Cartesianya, dan Veiler terakhir akhirnya kepake di Rock of the Vanquisher. Itu timingnya. Kamu cuma bisa Veiler, Rock of the Vanquisher. Kalau yang lainnya di Veiler, di Inform segala macam, tinggal di dodge targeting sama dia. Habis itu dia nge-search Pantera. Oke. Fire, Xiaolong, dan Special Summon Xiaolong. Kita punya Branded Retribution cuma untuk nge-shuffle dua ini aja sih, supaya nanti bisa dipakai balik. Supaya jangan juga dia kebanyakan nama Vanquish Soul. Kalau dia makin sedikit nama Vanquish Soul yang ada di field, makin susah untuk dia ngedodge targeting. Habis itu Magnamut terpaksa nyerang dan Xiaolong terpaksa nyerang, ya udah nggak apa-apa. Turn change, draw. Nah ini mesti Dust Devil-nya yang bahaya. Branded Retribution langsung aku pakai di draw phase, balikin Branded Opening-nya aja. Branded Opening effect, buang Quem, kemudian kita bisa buang Kit, kemudian Kit, buang banish satu non-targeting, jadi dia nggak bisa ngedodge. Habis itu tinggal Fallen of Albas, Fusion, bikin apa? Bikin ini, Borolot Furious Dragon. Kemudian kita bisa langsung pop aja Rock of the Vanquisher-nya. Yang di belakang background-nya ini, Dust Devil-nya udah nggak ada nama Vanquish Soul. Jadi itu caranya ngabisin nama Vanquish Soul. Habis itu tinggal Branded Fusion dan lawan udah scope, udah kehabisan resource-nya. Habisin nama Vanquish Soul yang ada di field kalau kamu mau menang lawan VS. Dan ini adalah game ketiga kita, game terakhir sekaligus juga rank up gameku. Dan lawan yang go first, kemudian oke, Rocket Racer, Absolutor, dan langsung bikin Romulus. Kenapa kamu nggak bikin Striker Dragon-nya dulu? Romulus, Chain Block, sama Absolutor, dan aku langsung Effect Failure di sini karena aku tahu Romulus itu salah satu choke point yang penting. Kalau nggak di Romulus, di Pisti, tapi mending di Romulus aja dulu sebelum sampai dia bisa combo kepanjangan. Karena kalau udah nyampe Pisti, dia endboard-nya masih bisa bikin sesuatu tetap. Jadi rada riskan. Oh, karena dia udah punya boot sector launch, makanya dia nggak bikin Striker Dragon duluan. Special Summoning Tracer, bikin dia Chaos Ruler. Sebetulnya Chaos Ruler di sini tuh agak riskan gitu ya, karena kamu kalau nggak ngehit apapun gitu, endboardmu mau bikin apa? Tapi Revealing 1, 2, 3, 4, 5 dapat Lubellion, lumayan banget itu.
Tinggal pakai Lobelion Effect, habis itu tarik satu apapun Magnamut, yaitu pilihan bagus. Lobelion tributing dia, kemudian Magnamut dulu, banish, keluarin, terus habis itu aktifin efeknya. Habis itu mereka bikin Triple Burst Dragon. Nah tapi nggak ada Baby Dragonnya, jadi nggak ada pistinya. Jadi kamu bikin di sini tuh idenya kurang bagus juga. Kamu bisa bikin Chaos Dragon. Oh ada Thunder Dragon Hawk, shuffle. Terus kenapa Bestial Lobelion keluar baru pakai efeknya? Kenapa nggak dari tadi? Kamu bisa draw satu paling nggak? Oh, keluarin Branded Beast. Oke, fine. Boros and Dragon, end phase dia tarik Druid Swarm untuk di combo sama Branded Beast ini. Branded Beast, fine. Standby main, gantian giliranku. Aku aktifin regainnya dulu untuk mancing sesuatu. Nggak kepancing ya udah Foolish Burial, buang dia. Tarik Aluber normal summon, nggak mungkin nggak di-negate sama Borol N. Tujuannya untuk di-negate dulu sama Borol N, pancingannya Borol N, baru kemudian nanti kita bisa fusion deployment, buang Albion hitam untuk langsung bikin Mirror Jade. Jadi di sini tuh yang dikorbankan Alubernya. Ya udah kalau udah kayak gitu langsung aja. Albas, buang Mirror Jade. Tapi kita masih ingat di tangan masih ada Druid Swarm-nya itu. Banish. Kelihatannya nggak sempat pakai efeknya, ya udah nggak apa-apa. Shuffle draw satu lumayan lah. Itu kan, terus dia langsung Branded Beast. Oke, destroying regainnya agak telat tapi ya udah nggak apa-apa. Druid Swarm mau buang Mirror Jade nggak masalah, Mirror Jade masih dapat efeknya, kita masih bisa banishing ini Caliber. Oke, nggak masalah, dia di tangan tinggal satu kartu dan di field tinggal Branded Beast, di graveyard kayaknya udah habis efek apapun, tinggal gebuk, habis itu end phase. Set satu Branded Banishment, habis itu Quem, buang Cartesia, dan jangan ditarik ke tangan. Ingat, penting banget Cartesia ditaruh di graveyard kalau kamu punya Quem, oke? Turn 1, langsung draw face, quick launch, habis itu dia langsung Fairy Tail Snow, nggak masalah. Tapi aku butuh Quemnya, face up, jadi aku harus failure di sini. Biarin aja dulu, dia kan tinggal ini doang. Habis itu tinggal bikin Borrowed Savage Dragon, dia jadi Omni Negate. Tapi kita harus counter sekarang, Quem. Kemudian untuk mengcounternya pakai ini. Oh, dia mau Snow. Sure, Snow, go ahead. Channeling 4, Branded Banishment. Kita harus super poly sekarang supaya dia nggak dapat negate-nya. Sebelum dia punya negate-nya, kita harus super poly sekarang. Kita balikin Mirror Jade supaya dapat banish-nya lagi. Dan kita langsung super poly ke Quirites. Banishing Borrowed Savage Dragon. Oke, tinggal Snow di tangan dan ada Quem. Kita masih bisa bikin sesuatu. Tinggal Snow. Mau targeting Mirror Jade, nggak masalah. Mirror Jade non-targeting banish. Resolve, Mirror Jade, banish dia. Habis itu udah mau di flip face down pun udah nggak bisa apa-apa lagi. Resource-nya udah habis duluan. Jadi begitulah kekuatan dan grind gamenya dari Branded yang dengan support barunya yaitu Quem. Quem ini penting banget, Bestial Dispater lebih berguna di varian synchro-nya. Jadi kekuatan deck ini tuh sebetulnya naik. Tapi kalau aku merasa bahwa deck ini masih agak susah gosekan. Walaupun ya sebetulnya ada beberapa sih board breaker dalam bentuk Albas. Kalau kamu mau pakai Super Poly masih bisa. Dan perhatikan, Dispater ini penting. Lulua atau Titanic Light itu sedikit toss up, tergantung dari kamu bikin decknya seperti apa. Dan gimmick Puppet, aku udah tunjukin tadi, tapi itu gampang banget di counter. Yang tadi aku tunjukin itu tuh cuma karena lawannya nggak punya interupsi. Karena berkali-kali aku berusaha gimmick Puppet lawan, dan lawan selalu punya interupsi. Aku akhirnya berpikir dalam hati, mending aku bikin board biasa aja daripada berusaha gimmick Puppet. Jadi entahlah gimmick Puppet apakah worth untuk dimainin atau enggak. Tapi ya udah, itu aja, itulah kekuatannya Branded. Mungkin ada beberapa list lagi yang lebih optimize, lebih banyak nambahin tech card, tapi list ini tuh ngandelin gas dan recursion, ngandelin serap-serap dari engine piece-nya untuk bisa tetap jalan walaupun diinterupsi berkali-kali sekalipun. Dan kalau kamu mau mencoba pakai deck Branded di meta berikutnya, semoga video hari ini tetap berguna walaupun nanti gimmick Puppet akhirnya akan di-ban sekalipun. Dan kalau kamu merasa bahwa video ini berguna untukmu, tolong dibantu untuk di-share ke satu temanmu aja. Dan kalau kamu mau add aku sebagai friend, ini user ID ku kalau kamu mau follow. Tapi itu aja untuk video hari ini. Aku masih di gold 4 karena aku nggak sempat main nih, bulan ini sibuk banget. Ya udah lah, nggak masalah lah. Untuk video berikutnya aku di request bikin Salaman Grade, jadi nanti aku mikirin dulu soal kombonya Salaman Grade. Dari structure deck Salaman Grade, kemudian kalau mau pivot ke Mad Mech gimana caranya. Aku belum punya Mad Mech sih, jadi aku nggak akan bikin deck Mad Mech di sini untuk itu, tapi aku akan bikinin frameworknya tentang migrasi dari Salaman Grade ke Mad Mech itu. Tapi itu untuk video lain kali. Makasih udah nonton. Bye-bye.